anjing singkir kenaon mah. Halo guys. Selamat siang guys. Kami informasikan kepada pendamping untuk pindah ke posisi sebelah kanan. Kami persilakan yang masih berdiri. Kami persilakan. Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Terhormat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Bapak Yasri Susanto SPT MPD, beserta rombongan di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak ini merupakan kabupaten terluas di Provinsi Banten. Sepertiganya Provinsi Banten ada di Kabupaten Lebak. Itu ada luasnya 304.472 hektar luas Kabupaten Lebak. Sepertiganya Provinsi Banten. Dengan jumlah kecamatan 28 kecamatan, 340 desa dan 5 kelurahan. Ini alhamdulillah dari 28 kecamatan ini dan 340 desa itu ada kurang lebih 269 BUMDes dan 68 BUMDes juga. Apa namanya? Bundesma. Desa Mandiri ya? Hadir di Desa Sumur Bandung sudah berkenan nengok kami di sini Pak. Di tengah-tengah kami berupaya untuk mendorong kemandirian desa. Dari semula kami di 2 tahun kebelakang desanya kan terus berkembang sebagaimana Pak BJ sampaikan sudah 2 tahun jadi mulai 2023 kemarin kita statusnya sudah jadi desa maju. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati, terima kasih Bapak atas segala arahannya beserta jajaran Bapak buat senantiasa membimbing kami di sini Pak. Yang saya hormati Bapak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih sudah hadir di Sumur Bandung beserta Ibu Sekdirjen. Yang saya hormati juga Pak Sekdis DPMD Provinsi, terima kasih sudah hadir Pak. Yang saya hormati juga Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan terbaik ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang sangat luar biasa ini.
Semoga saja apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita dharma baktikan, insya Allah bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati PJ Bupati Pak Gunawan, betul bilang tadi Pak Gunawan tetangga saya Pak, di Komplek Ceceri Permai, Kota Serang. Tapi karena saya sekarang sudah pindah ngasuh pondok pesantren di yayasan kami di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, semakin jarang ketemu sama Pak Gunawan. Ya, dulu aja satu komplek jarang ketemu, apalagi sekarang sudah Pak Gunawan banyak di Lebak, saya sudah pindah ke pondok dan banyak full kegiatan di Jakarta. Terima kasih Pak BJ, mudah-mudahan Pak BJ sehat walafiat dan terus memberikan yang terbaik buat Kabupaten Lebak. Yang saya hormati Forkopimda Pak Kapolres, kemudian mewakili Pak Dandi, ada anggota DPRD Provinsi kita yang terhormat Saudara Tuhadi Mawardi dari PAN, ada Pak Dery Natakusuma, Sekretaris Dinas PMD Provinsi, dan dari OPD Lebak banyak hadir sini PMD, kemudian hampir semuanya ya, para kepala desa. Coba kepala desa yang hadir tunjuk tangan. Oh banyak ya, ini menteri desanya bahasanya. Para pendamping desa. Oh, ini kalau pendamping desa udah kompak udah mantap ya. Ya, kemudian Pak Budi, Kepala Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur. Pak Camat, mana Pak Camatnya? Wah, makasih Pak Camat. Camat Cikulur berarti ya, Pak Sukma. Kemudian tentu ibu-ibu, gimana Bu? Kabarnya damang Bu? Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, saya hadir di sini ada Pak Dirjen, Pak Nugroho, Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Ibu Meti ini Sis Dirjen. Ada tadi Pak Sofian, ikut nggak Pak Sofian? Oh ikut. Pak Sumarlan ikut ya, berarti ngawal saya dari Tangerang nih ya. Kemudian para staf yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Ada juga di Saudara Ramadan ini jauh nih yang mendampingi saya. DPRD Panpuso, tapi dia kemana-mana ini ya. Tentu saya senang sekali hadir di Kabupaten Lebak. Saya sebelumnya untuk Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membangun desa, termasuk di desa Lebak ini, pastilah sejatinya kita sudah membangun Indonesia. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, jangan kita telantarkan pembangunan di desa. Karena persoalannya banyak di desa. Sekarang kalau mau swasembada pangan, tentu yang paling banyak bersinggungan dengan swasembada pangan adalah desa, termasuk di Lebak. Ya tadi Pak Kades, Pak Budi sudah menyampaikan, ada posisi perikanan, ada pertanian, ada wisata ya. Nah, pesan Pak Presiden Prabowo bahwa Indonesia ini harus swasembada pangan, karena bangsa yang besar tanpa pangan yang cukup maka akan mengkhawatirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biasanya negara-negara lain Bapak Ibu, kalau lagi suatu situasi perang atau situasi di kawasan itu tidak menguntungkan bagi negaranya, biasanya negara penghasil pertanian, penghasil gula, penghasil kedelai, penghasil BBM, penghasil jagung dan sebagainya, itu biasanya mereka stop untuk ekspor. Nah, jangan sampai kita terlalu bergantung pada negara lain. Sementara di desa-desa banyak yang bisa kita maksimalkan. Jadi tolong Pak PJ, Pak Gunawan, saya minta sekian ratus desa tadi, apalagi sudah ada BUMDesnya, itu coba di mapping Pak. Misalkan Kecamatan Cikulur, Pak Sukma, berapa desa Kecamatan Cikulur? 13.
13. Dari 13 itu coba dipetakan. Oh, desa apa namanya Sumber Bandung mungkin pusat perikanan. Kemudian desa yang lain mungkin pusat cabai. Desa yang lain tomat. Kenapa saya sebut ini? Karena program Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto ada 4 program unggulan. Swasembada pangan, swasembada energi dan air, pangan dari dana desa itu 20%, maka kita akan fokuskan bagaimana desa-desa itu menjadi sumber-sumber swasembada pangan. Apakah sumber karbohidratnya, atau sumber proteinnya, atau sumber vitaminnya? Ya, kalau sumber karbonya tentu dia menyiapkan jagung bisa, beras bisa, ubi-ubian bisa. Kalau dia menyiap vitamin ya buah-buahan, bisa melon, bisa apa namanya semangka, bisa yang lainnya. Kalau untuk protein ya bisa daging ayam, bisa telur, kacang. Nah, jangan sampai Bu nanti makan siang bergizi, kacangnya datang dari Tangerang, datang dari Lampung, rugi lepaknya. Ya, jadi mohon para pendamping desa, coba saya minta catat petanya, kira-kira di Lebak ini petanya gimana. Misalkan tadi di kecamatan Cikulur ini dipetakan, oh ini desa tomat, berarti desa ini mungkin plotnya sebagian besar kebun tomat. Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penjabat Bupati Lebak. Wow, kuat tenang weh. Wow. Pap. Oh, karena berbudi ini karena kepalanya Pak Budi gitu. Jadi BUMDesnya sekarang bergerak bidang apa usahanya? Pariwisatanya apa? Oke. Bagus. Bisa aja nih Pak Budi ya. Ayo Pak Kapolres. Ya, izin Pak. Penandatanganan transaksi selesai. Kepada seluruh undangan pada kali ini Bapak Menteri akan mendebarkan penaikan nilai secara bersama dengan Bapak Dirjen, Bapak Ibu Sesdirjen, Bapak Pejabat Bupati Lebak, Bapak Kapolres Lebak dan Bapak Kastim Nolman Bupati Lebak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau persilakan untuk langsung menebarkan benih ikan nila. Penebaran benih ikan nila selesai. Dan acara selanjutnya yaitu doorstop. Kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk melakukan doorstop bersama awak media.
Hadir hormati demikian acara selesai. Atas perhatian dan kajian kepada semua pihak terkait. Munau dan timnya arti dalam Pemda termasuk pihak TNI Polri atau pihak kejaksaan juga semuanya yang satu komando dengan Bapak Presiden Prabowo sampai ke tingkat bawah, saya minta dipetakan dulu ya, dipetakan dulu misalnya kecamatan ini berapa sih desa yang untuk pertanian. Nah, pertanian ini mungkin dia nanam padi, berapa sih untuk perikanan, mungkin dia untuk ikan mas atau nila, berapa sih untuk palawija, mungkin dia nanam kacang-kacangan ya, atau mungkin dia untuk protein, ayam petelur atau ayam pedaging. Dalam rangka apa? Itu dalam rangka mempersiapkan makan siang bergizi ya. Karena butuh banyak persiapan dan itu bukan program sporadis, bukan program pendek, tapi dia terus-menerus setiap hari ada. Maka bahan baku kita minta desa itu punya kontribusi sehingga ekonomi itu bisa bergerak dan pendapatan di desa semakin bagus, angka pengangguran mungkin akan bisa semakin tekan, angka stunting mungkin bisa kita turunkan sedemikian rupa, dan mungkin tingkat pendidikan dengan banyaknya penghasilan itu akan semakin meningkat. Jadi efek positif dari makan siang bergizi itu kami meyakini sangat banyak, maka desa harus siap. Pak, BUMDes ini kan juga ditujuankan untuk memberikan kontribusi ya Pak bagi CADES ya. Sementara tadi disebutkan banyak juga Pak yang masih tidak aktif, itu bagaimana Pak? Nah, jadi memang kendala BUMDes sekarang yang sepengetahuan saya baru belum sampai sebulan menjadi menteri ini, memang persoalannya itu terkendala mungkin sumber daya manusia, ya, kemudian permodalannya, terkadang juga pemasarannya. Ya. Jadi ada produk bagus, tapi pemasaran terkendala. Ada produk bagus, kontinuitasnya tidak ada. Jadi ini mesti karena dia badan usaha milik desa, ya mirip-mirip dengan badan usaha milik negara sebenarnya. Badan usaha milik daerah. Karena yang dia pasarkan kan barang atau jasa. Maka para buyer atau pembeli atau yang butuh terhadap produk itu perlu kualitas, keberlanjutan, mutu, ya kan. Kemudian BUMDes itu harus dikelola dengan profesional, jangan sampai duit banyak nanti justru menimbulkan perusahaan baru, artinya pengurusnya banyak yang kena kasus hukum, ini juga nggak mau. Maka perlu ada pendampingan dari dinas PMD, ya kan, dari pendamping desa, dari para pihak lah, dari bidang daerah dinas terkait ya. Ya itu perlu kolaborasi saya bilang. Karena belum tentu juga di desa itu terjadi persoalan hukum, belum tentu mereka sengaja. Terkadang mereka memang nggak tahu, kan? Nggak tahu pembukuan, nggak tahu cara memanfaatkan yang benar. Maka inilah PR kita yang sebenarnya tadi yang benar kita akan langsung teruskan, tapi yang belum benar, yang masih bolong-bolong itu yang mau kita perbaiki. Boleh? Coba selingkuh. Tidak netralan, tidak ada. Kamu tahu aja di selingkuh deh. Aku sendiri Pak. Ini Pak. Kepala desa itu kan orang-orang yang dimuliakan di tingkat desanya, yang ditopok. Nah, jadi saya berharap beberapa kali saya menyampaikan sambutan di mana-mana, respon di media sosial sangat bagus. Memang banyak di media sosial bilang, Pak, di desa kami kepala desanya begini-begini, yang tentunya negatif lah ya. Nah, saya minta karena sekarang zamannya media sosial atau sangat cepat informasi itu berkembang, terkadang sepandai-pandainya kepala desa atau siapapun anak bangsa ini menyembunyikan tentang hal jelek-jelek, lambat laun akan ketahuan. Maka saya berharap kepala desa fokus saja kepada tupoksinya, kepada mandat yang diberikan oleh undang-undang, terus amanat yang berjalan. Jadi saya berharap betul yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran yang belum kena, ya, jangan sampai bertambah lagi, karena saya ikut prihatin kalau kepala Jempolnya bu, tolong bu. Jempolnya siap, jempolnya bu. Udah mainkan dulu ibu-ibu. Terima kasih. Hah? Oke. Jadi jangan maju lah. Amin. Desanya.
Dari Serang. Siap, siap. Insya Allah, amin, amin, amin. Langsung bisa ke rumah saya, nggak usah ke Jakarta. Siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik ke Pak Nugroho. Karena banyak banget. mengenalkan BUMDes ini supaya bisa mengelola tanah kas milik desa. Kita ada tempat yang kita coba kembangkan untuk ke depan bisa berdaya, unggul dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya, gitu kan. Jadi bagi masyarakat Memantang. Juga kita ingin di ke depan itu juga ada penyelarasan terkait ketika program makan bergizi gratis dieksekusi tahun depan, kami akan mencoba mendorong BUMDes supaya memiliki kesiapan lain tidak untuk tadi suplai bahan baku dari yang dibutuhkan oleh program tersebut. Ada ikan di sini dan juga ada cabai. Kami juga punya dari kelompok tani itu sedang mengembangkan komoditas padi yang 4 kali panen dalam 1 tahun. Masa tanamnya 65 hari gitu kan. Ini luar biasa sedang kita coba kembangkan. Jadi intinya mendukung Pak ya? Siap untuk mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimana Pak Presiden ingin bahwa swasembada pangan ya. Kita kan kawasan sawah di Sumur Banuai 324 hektar. Kita coba udah itu, kita coba dorong itu. Tapi kami memiliki kesulitan sebenarnya. Petani butuh pupuk, butuh air, irigasi ini. Irigasi masalah krusial yang kerap kali menjadi satu hambatan ketika di sawah sedang butuh air, irigasinya tidak bisa memenuhi kebutuhan air. Tahun ini kami garap satu kawasan irigasi Gunung Tanjung ini, kelompok tani Sri Tanjung. Jadi ada satu titik kawasan irigasi runtuh, lalu kemudian dari pemerintah desa kita support untuk bagaimana air ini bisa nyebrang. Kita beli selang HDPE sepanjang 150 meter untuk menyeberangkan air di sisi yang longsor tadi. Nah, dengan masyarakat tani kita akan katakan gugur gunung ya kalau di desa itu. Ada kegiatan swadaya dari masyarakatnya bagaimana normalisasi saluran irigasinya ke depan supaya suplai air ke depan. Siap. Oke, Pak Jarod. Terima kasih.